Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat kepada Rasulullah. Ayahanda, ibunda, sahabat muslim, bertemu lagi dengan channel kesayangan kita, Koper Muslim. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah sangat dihebohkan dengan dimulainya keberangkatan umroh jamaah Indonesia menuju Tanah Suci Mekah. Nah, kali ini kita akan membahas seberapa baikkah kita berangkat umroh sekarang atau kita punya pilihan lain dalam menentukan perjalanan ibadah umroh kita. Sahabat muslim, jangan lupa sebelum kalian menyaksikan terus tayangan ini, subscribe di channel kita ini, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian senantiasa dapat mengikuti perkembangan channel ini. Sahabat muslim, alhamdulillah pemerintah Arab Saudi telah membuka gerbang dua kota suci Mekah dan Madinah untuk dapat dikunjungi oleh jamaah umroh, khususnya dari jamaah Indonesia. 1 November yang lalu disusul dengan tanggal 3 November, jamaah umroh Indonesia telah berkunjung dan berangkat menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta dan mendarat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan maupun kekurangan dalam pelaksanaan umroh di masa new normal ini. Sahabat muslim, benar adanya 1 November telah berangkat jamaah umroh Indonesia menuju dua tanah suci. Nah, pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama telah memberlakukan petunjuk kepada semua penyelenggara umroh dan diikuti dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk tahap pertama ini, seluruh jamaah umroh Indonesia hanya bisa berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan untuk tahap berikutnya, insya Allah menyusul Bandara Kuala Namu dari Medan, lalu Bandara Juanda di Surabaya, dan dari Bandara Makassar. Nah, sahabat muslim, untuk umroh perdana ini, pesawat yang bisa digunakan hanya dari maskapai Saudi Arabia Airlines. Yang paling menyulitkan bagi seluruh jamaah adalah adanya ketentuan batasan usia yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada jamaah yang diberikan izin untuk melakukan ibadah umroh. Na'udzubillahi min dzalik, bahwa usia yang dibolehkan untuk mengunjungi atau melakukan ibadah umroh saat ini adalah hanya orang-orang yang berusia 18 sampai dengan 50 tahun saja. Subhanallah, ayahanda dan ibunda kami, bersabarlah bahwa peraturan ini insya Allah hanya diberlakukan dalam masa pandemik dan new normal. Mudah-mudahan segera berubah kembali. Sahabat muslim, berikut urutan yang perlu kita persiapkan dalam persiapan umroh di masa new normal. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jika kita ingin berumroh dalam masa-masa new normal seperti sekarang ini, maka kita harus mempersiapkan mental kita. Patuhi segala protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah kita dan pemerintah Arab Saudi. Sahabat muslim, untuk melakukan perjalanan umroh di masa new normal saat ini, yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus mempersiapkan mental kita dan tentunya kesehatan. Sebelum kita berangkat, pastikan kita telah memiliki hasil swab atau PCR dari laboratorium yang memang ditunjuk oleh penerbangan yang kita pilih. Untuk meminimalisir hasil yang direkayasa, maka biasanya pihak airlines telah bekerja sama dengan laboratorium tertentu untuk melakukan swab atau PCR kepada calon jemaah. Seandainya kita telah memiliki hasil negatif, baru kita diizinkan untuk melakukan penerbangan menuju ke Arab Saudi. Nah, ketika kita memasuki pesawat untuk terbang menuju ke Saudi Arabia, maka diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat di pesawat. Lalu, servis yang diberikan awak kabin pesawat tentunya menghidangkan makanan yang tidak biasa. Artinya, makanan yang disajikan selama kita di pesawat diberikan dalam package atau kemasan dan bukan di dalam satu tempat layaknya penerbangan biasa. Sahabat muslim, sebelum kita terbang menuju ke Arab Saudi dalam perjalanan umroh di masa new normal ini, maka
pastikan bahwa kita telah memiliki hasil swab atau PCR dari laboratorium yang telah ditunjuk oleh penerbangan yang kita pakai. Lalu, seluruh jamaah akan diperiksa kembali hasil swabnya oleh otoritas kesehatan Arab Saudi. Nah, sahabat muslim, setelah melalui protokol kesehatan yang sangat ketat, seluruh jamaah akan diangkut oleh bus-bus yang telah disediakan oleh muasasah di Arab Saudi menuju ke kota Makkah. Bus yang digunakan biasanya terdiri dari 50 kursi. Namun, di masa new normal ini, bus yang digunakan tersebut hanya boleh diisi dengan 20 penumpang saja. Lalu sahabat muslim, sesampai di kota Mekah, jamaah memasuki hotel dan kamar yang digunakan adalah hanya untuk 2 jamaah per kamar. Kalau kita biasanya umroh dengan sekamar berempat, bahkan ada yang sekamar berlima dengan keluarga, kali ini mematuhi protokol kesehatan di masa new normal, maka pemerintah Saudi mewajibkan 1 kamar hotel hanya boleh ditempati maksimal dengan 2 orang atau 2 jamaah saja. Sahabat muslim, ayahanda dan ibunda, walau beberapa hotel telah membuka layanannya kepada jamaah, namun servis atau layanan kepada jamaah tidak seperti biasa. Selama kita tinggal di Arab Saudi, khususnya di Mekah, bahwa pelayanan catering tidak bisa dilakukan secara buffet dan jamaah menikmati makan di restoran. Tetapi seluruh jamaah saat ini diberikan dengan cara nasi box dan diantar oleh petugas hotel ke kamar jamaah masing-masing. Tentu dari sisi kepuasan kita menikmati hidangan dan kuliner di Mekah sangat dibatasi. Inilah salah satu cara yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk mengantisipasi penyebaran dan timbulnya klaster baru dalam COVID-19 selama umroh new normal ini. Sehingga bisa dipastikan jamaah kurang puas dalam sisi catering selama di hotel. Nah, sahabat muslim, kesulitan-kesulitan yang dihadapi jamaah yang baru tiba di Arab Saudi, kenapa? Karena begitu kita tiba di Makkah, ternyata seluruh jamaah tidak bisa langsung beribadah, yaitu melakukan tawaf ataupun umroh. Melainkan, semua jamaah wajib melakukan isolasi mandiri di kamar hotel masing-masing selama 3 hari. Sampai di kota Mekah, kita melakukan isolasi di kamar masing-masing tanpa melakukan hal apapun, bahkan tidak dibenarkan kepada kita untuk keluar dari hotel kita. Nah, sayangnya sesampai di kota Mekah, seluruh jamaah yang ada di Arab Saudi ternyata dilakukan swab atau PCR ulang. Masya Allah. Seluruh jamaah harus mengikuti pemeriksaan PCR atau swab ulang. Lalu, naudzubillah, pada pemberangkatan grup 1 November kemarin, ditemukan, Masya Allah, 3 jamaah Indonesia dinyatakan positif terpapar COVID-19. Subhanallah, saudara-saudara kita yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 akhirnya dilakukan isolasi khusus kepada mereka dan diasingkan dari jamaah lainnya. Nah, setelah jamaah yang dinyatakan negatif hasil PCR atau swabnya oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, maka jamaah bisa melakukan umroh mereka. Sangat disayangkan bahwa jamaah umroh yang datang dalam penerbangan 1 dan 3 November kemarin tidak bisa melakukan mikot di kawasan Yalamlam dalam penerbangan mereka menuju Jeddah terkait adanya isolasi mandiri yang harus dilakukan semua jamaah ketika mereka tiba di Mekah. Maka sebahagian jamaah memilih tidak berniat memasuki kota Mekah. Inilah kemudian menyebabkan mereka membayar dam terkait mereka tidak berniat ketika ada di mikot menuju kota Mekah. Jamaah yang lalu kemudian berniat di Masjid Siti Aisyah di kawasan Tanim bisa melakukan umroh dan tawafnya dengan bergabung dengan jamaah lainnya. Nah, pengelompokan jamaah yang biasa kita lakukan selama ini ternyata tidak bisa dilakukan dalam masa new normal. Pemerintah Arab Saudi dalam hal ini pengelola Masjidil Haram mengelompokkan jamaah di pintu masuk atau di pintu gerbang Masjidil Haram, lalu mereka diberikan mutawif yang disediakan oleh
pihak Masjidil Haram. Dan pengelompokan ini tentunya tidak biasa kita lakukan selama ini dalam umroh di masa normal. Sahabat muslim, ayahanda dan ibunda kami sungguh sangat sedih manakala ternyata dalam perjalanan umroh jamaah hanya diberikan hak untuk 1 kali umroh saja. Inilah yang lalu kemudian membuat hati semua jamaah tentu sedih dalam perjalanan yang sangat menyita tenaga, waktu, dan tentu biaya. Ternyata jamaah hanya dibenarkan melakukan 1 kali umroh atau 1 kali tawaf saja. Hal-hal yang lain yang menyebabkan jamaah tidak merasa puas dalam tanda kutip beribadah selama di tanah suci dalam umroh di masa new normal adalah bahwa tidak semua tempat dan tempat-tempat yang penting bisa dikunjungi saat ini. Masih banyak tempat yang tertutup untuk kita kunjungi atau kita ziarahi di masa new normal. Tentunya sedikit banyak ini menimbulkan perasaan sedih bagi hati jamaah. Dan mereka tidak bisa bebas dan leluasa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Untuk memasuki Masjidil Haram, seluruh jamaah harus antri, berbaris sampai mendapat giliran untuk masuk di gerbang masuk ke dalam masjid dengan didahului pemeriksaan suhu badan. Dan tentunya fasilitas-fasilitas yang biasa kita terima di Masjidil Haram tidak kita temukan di saat new normal ini. Di antaranya dalam masa-masa saat baru ini, air zam-zam yang biasa disediakan di setiap outlet, di setiap tempat di Masjidil Haram sangat dibatasi fasilitasnya. Lalu jumlah jamaah memang sangat sedikit, tetapi ayahanda dan ibunda kita yang datang di Masjidil Haram kali ini tidak dibenarkan untuk mendekati kawasan Hijri Ismail. Kita tidak bisa memegang dinding Ka'bah, tidak bisa bermunajat di Multazam, tidak bisa menyentuhkan tangan di Rukun Yamani, dan tentu tidak bisa kita mencium Hajarul Aswad. Tentu hal-hal yang biasa kita lakukan dalam umroh di masa normal tidak bisa kita lakukan di masa umroh new normal ini. Sungguh ini membuat hati kita sedih jika melakukan umroh di masa saat-saat ini. Hotel yang digunakan oleh jamaah saat ini hanya hotel bintang 5 saja. Sehingga dipastikan biaya hotel cukup tinggi. Dan kapasitas kamar yang dibatasi hanya untuk 2 orang mengakibatkan kos atau biaya juga naik. Lalu bis yang digunakan biasa 1 bis bisa menampung 50 jemaah, sekarang ditempati hanya 20 orang jemaah. Tentunya ini adalah menjadikan salah satu faktor biaya cukup tinggi. Lalu kemudian sahabat muslim, masa tinggal yang biasanya kita 10 hari bisa dapat seluruh ibadah kita di Madinah dan di Mekah, saat ini dengan adanya isolasi yang wajib kepada seluruh jamaah yang baru tiba dan akan pulang, mengakibatkan masa tinggal kita habis hanya untuk masa isolasi. Jadi, ayahanda, ibunda kami, sahabat muslim semua, beberapa pertimbangan ini bisa kalian pikirkan untuk menentukan apakah kita akan berangkat umroh saat ini atau kita bersabar menunggu keadaan lebih normal dan peraturan yang diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi semakin menjadi normal kembali. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, menjadikan tanah suci normal, negeri kita normal, sehingga kita bisa melakukan ibadah umroh dan nanti pada akhirnya haji secara normal kembali, dan insya Allah seluruhnya bisa berkunjung ke tanah suci Makkah dan Madinah. Demikian dari kami kaum muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.